Wisuda di masa pandemi telah kita kondisikan sehingga tidak mengganggu, bahkan menambah atau menyebarluaskan virus baru. Itu intinya di situ. Sebagian besar yang wisuda ini adalah mereka sudah melewati vaksin tahap pertama dan tahap kedua. Dan pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Dalam wisuda yang keempat ini, tentunya sebagai lembaga pendidikan tinggi di NTT, kami sangat bersyukur pada Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan, sehingga proses ini boleh dapat berjalan dengan lancar. Dari 500 orang yang siap untuk diwisuda, yang lengkap administrasinya itu 96, dan kita siap untuk melakukan wisuda pada tanggal 25 nanti. Tentunya harapan dari kami sebagai pimpinan universitas bagi para wisudawan itu adalah teknologi dalam hal ini boleh menggantikan tenaga manusia. Era sekarang adalah era 4.0 menuju pada era society 5.0. Tetapi yang paling pokok di sini adalah walaupun teknologi menggantikan tenaga manusia, tetapi hubungan relasi alumni dengan orang tua jangan tergantikan dengan teknologi. Untuk itu maka ini adalah langkah awal sudah dikukuhkan menjadi sarjana yang akan menambah barisan alumni. Tetapi selanjutnya harapan daripada kami adalah rendahkan dirimu di dasar laut untuk mendapatkan mutiara, terutama pada orang tua dan juga alma matermu, dan gantungkan cita-citamu setinggi langit, sehingga apabila bulan tidak yang kau dapat atau matahari yang kau tidak dapat, maka bintang-bintang yang kau boleh bawa kembali untuk menyenangkan hati orang tua dan juga menyenangkan hati alma mater. Dan untuk itu maka mereka ada di berbagai lini, ada di bidang pemerintahan, lulusannya ada di bidang pemerintahan, ada juga dewan yang terhormat, ada juga kepala sekolah, ada juga mahasiswa biasa, mahasiswa bebas. Dan untuk itu maka yang paling diharapkan di sini adalah mereka harus mampu memberikan contoh yang baik, mampu eksploitasi diri untuk tetap berguna dengan syarat tadi, rendahkan diri dan juga tetap berharap. Dan jangan lupa yang paling indah dari semua itu adalah Tuhan, hanya Tuhan saja. Wisuda di masa pandemi telah kita kondisikan sehingga tidak mengganggu, bahkan menambah atau menyebarluaskan virus baru. Itu intinya di situ. Sehingga proses ini dilakukan secara virtual dan juga secara non virtual. Dalam hal ini online dan offline. Bahwa kita ada channel yang bisa orang tua nonton dari rumah, dan yang berikut lagi dengan manual sekalipun itu juga tetap tunduk pada protokol kesehatan, yaitu mereka harus bermasker, ruangan sebelum itu harus disteril. Kemudian yang berikut lagi mereka harus di swab 1 hari sebelum dilakukan wisuda. Dan kita siap dari kampus siap untuk melakukan swab bagi mereka, sehingga kita antisipasi. Dan sebagian besar yang wisuda ini adalah mereka sudah melewati vaksin tahap pertama dan tahap kedua, dan bahkan dosen, pegawai, mahasiswa itu juga sudah kita laksanakan vaksin.
Sehingga bagi kami setelah kita turun grade dari level 4 ke level 3 dan menuju level 2, maka ini bukan hambatan lagi untuk kita coba memberanikan diri untuk dengan tatap muka dan juga dengan online atau virtual dan juga offline. Ya. Jadi jumlah wisudawan ini yang tercatat dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berjumlah 62 orang. Dan yang kedua Fakultas MIPA itu 6 orang. Fakultas Hukum berjumlah 6 orang. Fakultas Ekonomi yang di dalamnya ada 3 program studi berjumlah 14 orang. Kemudian Fakultas Pertanian berjumlah 8 orang. Total semua berjumlah 96 orang. Para wisudawan ini tidak ada kendala dari sistem nomor siri ijazah secara nasional sudah oke. Bahkan ijazah yang nanti akan dikeluarkan pun juga di saat wisuda selesai langsung mereka menerima wisuda, jadi menerima ijazah tanpa harus menunggu lama. Sehingga tentunya yang paling utama adalah saya minta terima kasih pada para panitia yang luar biasa. Memang ada 2 momen kegiatan penting. Momen yang pertama adalah kuliah umum yang rencananya dihadiri oleh Bapak Gubernur dan juga Bapak Kadif Binter dari Polri, Mabes Polri. Dan itu akan dilaksanakan pada tanggal 24 September bertempat di Aula El Tari dan dihadiri oleh 500 peserta. Tentunya sudah disteril tempatnya dan juga dilakukan bagaimana reservasi sehingga ruangannya benar-benar sehat. Kemudian yang kedua, untuk wisuda juga tetap dilaksanakan juga di Aula El Tari. Tetap dilaksanakan di Aula El Tari pada tanggal 25 itu. Semula tempat rencana di kampus, tapi karena kondisi kita memang kampus itu sangat terbuka dan luas, tetapi kita sebaiknya bersih dan juga elegan, maka kita laksanakan di Aula El Tari. Perkembangan kami dari data secara kuantitatif, dari tahun ke tahun jumlah mahasiswa, minat mahasiswa dalam hal ini tentunya animo masyarakat untuk masuk pada kampus Universitas Perguruan Guru 1945 NTT grafiknya meningkat. Saya memberikan contoh 3 tahun terakhir. Pada 3 tahun terakhir ini, pada tahun 2019 itu 241. Pada tahun 2020 itu 510 Ibu Karo. Dan tahun 2021 983 pada hari ini sudah 983. Jadi total itu grafiknya dia mengalami perubahan peningkatan. Itu adalah kondisi kita. Jadi kita punya optimisme bahwa walaupun banyak cobaan, biasalah hidup manusia itu pasti banyak cobaan. Tetapi cobaan itu harus kita tetap kuat dan kita tetap berharap pada Yang Kuasa untuk mengatur langkah kita sehingga kita tidak kesulitan dalam menggapai cita-cita dan mimpi kita. Ini itu dulu.